kantor sekretariat RW 07, Kelurahan Koja, Jakarta Utara untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Tiba-tiba saja Percepatan vaksinasi COVID-19 dengan target 1.840 vial vaksin Sinovac tiba di Terminal Kargo Bandara El Tari Kupang. Kericuhan mewarnai pelaksanaan kegiatan vaksinasi ratusan warga di Banyuwangi, Jawa Timur. Animo masyarakat untuk vaksinasi COVID-19 terganjal ketersediaan stok vaksin. Kementerian Kesehatan mengakui ada salah perhitungan dari target produksi vaksin yang karena tidak kita tercapai. ingin mengejar vaksinasi ini secepat-cepatnya. Dan terbukti tidak ada stok untuk vaksin. Artinya dikirim langsung habiskan, kirim. Kericuhan demi kericuhan yang terjadi selama proses vaksinasi berlangsung di Indonesia, merupakan dampak lanjutan dari pandemi COVID-19. Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia mulai dilakukan oleh pemerintah pada tanggal 13 Januari lalu tahun 2021 di Istana Negara. Ini merupakan kebijakan yang diupayakan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit menular virus corona. Tapi setiap kebijakan yang pada umumnya berorientasi pada penyelesaian masalah dalam masyarakat, seringkali menimbulkan masalah sosial yang baru, seperti yang sudah ditayangkan di awal video. Terjadi kericuhan di berbagai tempat di Indonesia saat berlangsungnya vaksinasi massal, dipengaruhi berbagai macam penyebab, salah satunya yang terjadi di NTT. Kumpulan massa yang sedari pagi mengantri tanpa mematuhi protokol kesehatan, berakhir ricuh karena kuota vaksin yang disediakan hari itu, tidak sesuai dengan kumpulan mahasiswa pingin pulang libur yang mengharuskan mereka mempunyai sertifikat vaksin. Hal ini yang akan dikaji lebih dalam, ditinjau dari sudut pandang sosiologis, dan merupakan pendapat pribadi menggunakan konsep-konsep disiplin ilmu sosiologi. Dari kacamata sosiologi, rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia bahkan mencakup seluruh dunia pada akhir tahun 2019 merupakan bagian yang tak terelakkan dari apa yang disebut perubahan sosial. Dalam hal ini, perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan sosial yang tidak dikehendaki, karena merupakan wabah penyakit menular yang tentu saja tidak direncanakan. Sama halnya dengan banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Dalam kaitannya dengan masalah yang dikaji, perubahan sosial ini mencakup kebiasaan masyarakat, seperti menggunakan masker saat berpergian, mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang paling menarik, pola interaksi dalam masyarakat yang berbasis daring, atau online. Penggunaan internet menjadi sangat penting dalam kehidupan sosial saat ini, guna mengakses informasi, berinteraksi, atau sekedar mencari sensasi di Instastory. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum, yang menyebarkan berita-berita hoaks non-persuasif, seperti pemberitaan mengenai vaksin yang menyebabkan kematian tidak wajar, dan penayangan berita provokatif seperti penyuntikan vaksin tapi bohong yang dilebih-lebihkan. Hal seperti inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi skeptis terhadap vaksin. Yang selanjutnya terjadi adalah, ketika pemerintah, atau Pak Presiden Joko Widodo dalam hal ini, mengeluarkan kebijakan untuk wajib vaksin, masyarakat menjadi ogah-ogahan untuk disuntik vaksin, karena rasa skeptis tadi. Berikutnya, pemerintah mengambil langkah untuk menanggapi hal ini, dengan menjadikan kartu vaksin sebagai salah satu syarat administratif, khususnya saat melakukan perjalanan keluar kota. Dan tentu saja, langkah ini berhasil. Namun, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, setiap kebijakan yang berorientasi penyelesaian masalah, seringkali menimbulkan masalah sosial lain. Langkah tersebut juga telah menimbulkan kecemasan dan kepanikan sosial. Masyarakat yang awalnya ogah-ogahan untuk divaksin, alih-alih menambah kekebalan tubuh, secara barbarian mereka bertumpuk di tempat vaksinasi, tidak mematuhi protokol kesehatan, menerobos pagar pembatas, dan berakhir ricuh, karena takut tidak bisa berpergian keluar kota, jika tidak mempunyai kartu vaksin. Dari fenomena dan fakta sosial yang sudah diulas di atas, ada beberapa solusi yang saya ingin sampaikan. Yang pertama terkait berita hoaks, keterbukaan akses informasi seharusnya juga bisa menjadi tameng kita dalam memerangi berita-berita hoaks, dengan menyaring informasi dan mencari beberapa referensi-referensi terpercaya terkait berita yang didengar. Dengan begitu diharapkan kita menemukan berita yang asli dan tidak dilebih-lebihkan.
Berikutnya terkait dengan kebijakan pemerintah. Sebagai warga negara Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila, saya meyakini bahwa kebijakan yang diambil Bapak Presiden Joko Widodo merupakan hasil musyawarah mufakat yang merupakan asas dari sila keempat Pancasila. Demikianlah analisis sosiologis terkait kericuhan-kericuhan yang terjadi selama proses vaksinasi. Terima kasih telah menonton video ini. Salam, Agen Perubahan.